Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Budi Raharjo di Padepokan Budi Raharjo. Selalu kita mulai dengan ngopi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Habis kopinya. Ini karena kita akan membahas materi security, yaitu tentang HTTP versus HTTPS. Jadi sekarang kalau kita memberikan layanan lewat web itu hampir bisa dipastikan kita harus menggunakan HTTPS. Kenapa HTTPS? Karena HTTP itu bisa disadap. Nah, sekarang kita lari ke ini dulu ya. Materi presentasi saya dulu sebentar. Materi presentasi saya ini adalah ini dulu ya, saya siapkan dulu materinya. Nah, supaya ini bisa dilihat dulu di oke, sebentar ya, saya swap dulu. Nah, mungkin udah kelihatan ya, sebentar ya, saya lihat dulu, mohon maaf nih. Ini suka bingung gini tuh karena kadang-kadang layar komputer saya tuh nggak jelas mana yang baik ya, ini ya, jadi kenapa HTTPS versus HTTP. Nah, baik, kita mulai. Nah, kita bicara tentang protokol HTTP dulu ya. HTTP adalah Hypertext Transfer Protocol. Ini adalah protokol yang awalnya dikembangkan oleh Tim Berners-Lee. Ini di tahun 1989 ketika dia mengembangkan World Wide Web atau WWW. Nah, ini pada saat itu versi ini kita sebut versi 09. Nah, saya dulu ikut ngulik di sini ketika tahun 90 kalau nggak salah ya. Ikut awal-awal ngoprek World Wide Web itu tahun 90. Atau 89 ya, mungkin dekat-dekat itulah ya, kayaknya 89 juga. Anyway, protokol ini memang digunakan secara sederhana karena pada waktu itu sifat dari HTTP ya, Hypertext Transfer Protocol itu adalah ini, beli putus. Saya minta sesuatu, balas, minta sesuatu, dibalas. Nah, kemudian tentu saja protokol ini dikembangkan karena dulu sederhana sekali ya, kemudian dikembangkan oleh versi-versi berikutnya oleh World Wide Web Consortium or W3C, dan kemudian akhirnya terus lagi dikembangkan lagi oleh Internet Engineering Task Force. Pada saat video ini ditulis atau dikembangkan itu kita sampai ke versi 1.1 ya, HTTP-nya tuh ya. Nah, dalam protokol HTTP ini data dikirim secara plain text, yaitu tanpa encryption, sehingga ini rentan terhadap penyadapan. Kalau kita mau nanti menjadi aman, maka ini harus menggunakan HTTPS. Tapi itu kita bahas terpisah ya. Ini saya hanya ingin menunjukkan protokol HTTP-nya. Jadi kalau kita punya contohnya nih ya, skenario di sini ada server, sebelah kiri ada server web server dengan menggunakan protokol HTTP, maka sebelah kanan ini ada web browser ya, web browser yang meminta data dari server web HTTP ini. Nah, di tengah jalan ini tentu saja karena ini sifatnya terbuka, maka di perjalanan ini baik di dalam satu LAN atau satu segmen jaringan gitu ya. Kalau segmen jaringannya terbuka, maka bisa dilihat, dipantau oleh program-program yang kita masuk kategori sniffer atau penyadap. Contoh yang paling terkenal Wireshark, tentu saja ada yang lain-lainnya. Yang paling lazim dulu awal-awal namanya TCP/DAM ya, dulu jadi awal-awal tuh TCP/DAM, kemudian Wireshark dan seterusnya. Dalam contoh ini saya akan menggunakan contoh ngrep ya, ngrep untuk menunjukkan penyadapan ini. Ngrep adalah sebuah tools yang bisa digunakan untuk network grab ya. Grab itu apa nih? Regular expression ya. Ini bukan ngrep ya, tapi ngrep. Baik, saya akan tunjukkan ya. Jadi sebelah kiri web server, sebelah kanan web browser, di tengah-tengah kita akan menyadap. Oke, saya coba tunjukkan ini dengan sebentar ya. Saya tunjukkan lagi mana ya? Sebentar ya. Ini setting up-nya seperti ini ya. Jadi sebelah kiri ini ada sebuah web server ya. Web server ini kebetulan jalannya di Linux Mint ya. Di Linux Mint saya ada web server. Nah, di dalam web server ini ada datanya saya taruh di situ ya. Misalnya ada berkas 1.txt, ada index.html. Mudah-mudahan fontnya tidak terlalu kecil ya. Saya ini sebentar ya, saya agak silau. Fontnya bisakah saya lihat lagi? Di sini fontnya sebentar ya, saya
cari untuk membesarkan fontnya supaya terlihat di sana ya. Taruh dulu ini font, view, terminal, oh sorry, preference. Maaf ini karena saya ngelihatnya sambil ngelawan mata ya. Saya gedekan ya, Nimbus ini, oke, saya gedekan 20, 24 gitu ya. Oke, ya oke coba ya. Oke, ini kita ya segini aja lah ya. Ini ada yang ini kelihatan ya, mudah-mudahan ya, ini ada file berkas. Kita lihat isi berkas 1 ya. Kalau di Unix bisa di cat ya, concatenate isi berkas 1 ya. Isinya tuh hanya ini. Ini adalah berkas biasa untuk contoh data yang ada di web. Data ini berbentuk plain text yang dapat dibaca. Seharusnya data ini dapat diproteksi dengan gembok, misalnya dengan password ketawa atau password ke TV gitu ya. Ini hanya teks itu aja ya. Ini berkas 1 teks. Oke. Nah, di sebelah kanan ini kita ada web browser ya, web browser yang yang saya tadi ya sebelah kanan yang kan itu melihat. Terus ada satu lagi yaitu penyadap di tengah-tengah ini ya. Tengah-tengah ini ada penyadap. Ini kebetulan IP-nya di sebelah kiri adalah 192.168.140. Jadi ini IP-nya ya. Ya, config ada nggak ya? Iya, 192.168.40 ya, sebelah bawah itu. Nah, sementara ini, kalau ini config N7 kalau nggak salah ya. Nah, ini 192.168.430 ya, ini satu segmen gitu. Nah, ini saya lagi browsing ya. Oke ya. Nah, saya akan mencoba menyadap and grab -device Ethernet saya N7. Karena webnya itu di port 80, saya mau nanjak port 80 saja. Tag, nah dia sudah ada ya, di webnya di sini dia menyadap port 80 si sniffernya. Mari kita lihat kalau saya, oh maaf ya, ini saya akan ini di sini, saya supaya kelihatan lagi ya. Nah, ini taruh di sini, gitu ya. Saya taruh di sini. Ini web browsernya, saya ini kan HTTP ya, 192.168.480. Oh tadi namanya berkas 1 ya, berkas 1.txt. Jelung. Nah, ini adalah datanya tadi ya. Jadi ini bisa kita lihat di web browser kita. Oke ya. Nah, kalau kita lihat sebelah tengah ini, nah ini dia data kita ini dapat disadap di tengah jalan ini ya. Ada tulisan ini. Ya, ini adalah berkas biasa untuk contoh ada di data web depan bentuknya. Gitu ya. Nah, ini jadi untuk menunjukkan bahwa ini bisa disadap gitu ya. Gitu ya. Jadi ini sambungannya tadi ya. Nah, hanya untuk menunjukkan bahwa tadi ya contoh yang dalam web browser ini bisa. Jadi ini web servernya ada di sini ya. Di tengah-tengahnya ini ada penyadapnya dan di sini ini yang ngelihatnya web browser. Gitu ya. Kalau kita menggunakan HTTPS, sayang ini kebetulan komputer saya ini belum di setup HTTPS-nya ya di sininya. Nanti saya setup dulu, nanti saya tunjukkan lagi versi yang HTTPS tidak bisa disadap. Nanti bisa kelihatan datanya beda ya. Tapi ini segini dulu aja ya supaya kita nggak berlama-lama ceritanya, supaya untuk menunjukkan bahwa sekarang, nah balik lagi, jadi sekarang kalau kita memberikan layanan yang berbasis web, maka kita tidak boleh menggunakan HTTP lagi karena HTTP itu di jalan akan disadap. Terus yang kedua berarti kita harus menggunakan HTTPS yang mana di layer networknya itu di encrypted sehingga di atasnya itu kalau disadap seperti ini masih bisa, tetapi datanya akan menjadi kayak sampah ya, gibberish karena bentuknya dalam bentuk encrypted. Nah, tentu saja kalau kita punya kuncinya untuk membukanya bisa, tetapi umumnya melakukan brute force untuk nebak-nebak encryption-nya itu lama sehingga tidak worth it ya, jadi agak susah dilakukan. Ya, mungkin butuh waktu, kalau kita teorinya tergantung ya dari algoritmanya, bisa 2.256 ya, bisa 10 pangkat sekian tahun ya. Kecuali kita punya komputer kuantum. Gitu ya. Nanti kalau kuantum kita bahas terpisah ya. Jadi HTTPS lah ya, berikan layanan ya, udah nggak ada lagi HTTP. Kecuali untuk ya percobaan-percobaan kayak ini ya, mainan-mainan seperti ini. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.